kasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 13 Maret 2023, adalah ditolak karena casing. Mari kita awali permenungan kita dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk kesempatan merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus tumbuh besar di Nazaret, namun malang ia malah ditolak di sana. Awalnya penduduk yang berkumpul di sinagoga Nazaret kagum dengan kata-kata indah Yesus. Cerita tentang Yesus juga membuat mereka kagum karena banyaknya mujizat yang telah dibuat Yesus di kota-kota dan desa-desa di sekitar wilayah Galilea. Misalnya di Kana dan Kapernaum. Namun tidak begitu lama perasaan kagum tersebut berubah menjadi kecewa karena Yesus ternyata orang yang mereka kenal sejak kecil. Mereka menemukan orang yang sangat biasa sekali dan mereka tahu masa kecilnya. Yesus ternyata bukan seorang dari golongan terhormat, bukan bangsawan, tidak kaya. Yesus ternyata bukan dari golongan sosial yang terpandang. Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa seorang nabi diterima di mana-mana, tetapi tidak diterima di tempat asalnya. Orang Nazaret kehilangan iman kepada Yesus. Tampaknya penduduk Nazaret tidak dapat menerima kenyataan bahwa tokoh terkenal dan pembuat mujizat hebat itu adalah anak tukang kayu tetangga mereka. Tindakan penolakan tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi. Pada umumnya kita menilai orang berdasarkan apa yang tampak di luar, seperti keturunan bangsawan, ekonomi yang mapan, ras tertentu, relasi dengan orang-orang berpengaruh, dan embel-embel sosial lainnya yang menunjukkan kelas sosial seseorang. Jarang sekali masyarakat kita, masyarakat timur, masyarakat Asia, menilai orang berdasarkan kualitas individunya per se. Hal ini membuat banyak penerimaan dan penolakan menjadi tidak masuk akal. Dalam dunia kerja misalnya, orang diterima dan ditolak dalam instansi tertentu banyak kali berdasarkan status sosialnya, agamanya, rasnya, relasinya dengan orang dalam atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kualitas yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Yesus hanya heran dengan kedegilan hati mereka.
Tetapi Yesus tidak berhenti mewartakan keselamatan. Inilah tantangannya bagi kita sekarang ini untuk menunjukkan kualitas diri dan tidak malah berhenti atau mandek untuk melaksanakan keselamatan. Yesus tidak berhenti berkarya mewartakan keselamatan setelah penolakan tersebut. Yesus tetap melaksanakan pewartaannya dengan bersemangat, bahkan hingga tuntas, sebagaimana yang dilakukan oleh Elia dan Elisa yang juga mengalami penolakan dari orang Israel. Keselamatan Allah dalam Yesus memang diperuntukkan bagi yang terbuka menerimanya. Situasi sosial kita yang cenderung melawan kualitas individu justru harus menjadi daya lecut bagi kita untuk membagikan standar tinggi kehidupan dalam Yesus Kristus. Di tengah masyarakat yang korup, kita harus bersikap jujur. Di tengah masyarakat yang cuek pada sesama, kita harus menampilkan kepedulian. Pendek kata, semua kualitas iman memanggil dan menantang kita untuk dilaksanakan. Semoga kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk gugah-Mu pagi ini bagi kami. Layakkan kami untuk menjadi pewarta sukacita-Mu dalam seluruh hidup kami. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.